Malaysia ketakutan tolak ajakan Prabowo ke Mahkamah Internasional. Ini menunjukkan bahwa Malaysia ketakutan karena ada yang sengaja disembunyikan. Artinya, kejahatan oknum-oknum petugas atau aparat keamanan Malaysia yang menembak hingga 2 yang tewas dan 5 orang atau yang lainnya luka-luka itu merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Dan ini merupakan pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir. Karena itu, sejumlah pihak menilai bahwa ini harus dimasalahkan. Malaysia ketakutan, tolak ajakan Prabowo ke Mahkamah Internasional. Saudara, Prabowo menegaskan bahwa jika Malaysia tidak serius menangani kasus oknum-oknum aparat yang melakukan pelanggaran itu, maka kasus ini akan dibawa ke pengadilan internasional. Mengajak pemerintah Malaysia untuk membawa kasus penembakan warga negara Indonesia, WNI, ke Mahkamah Internasional. Kasus ini melibatkan insiden penembakan yang menewaskan beberapa WNI di wilayah perbatasan. Prabowo berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan dan pelanggaran hak asasi manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum internasional. Namun, pemerintah Malaysia dengan tegas menolak ajakan tersebut. Mereka menyatakan bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui saluran diplomatik dan tidak perlu dibawa ke pengadilan internasional di Den Haag. Alasan utama penolakan ini adalah bahwa Malaysia merasa mampu menangani masalah ini di dalam negeri dan tidak ingin melibatkan lembaga internasional dalam urusan yang dianggapnya sebagai isu bilateral. Meski demikian, penolakan Malaysia ini tidak lepas dari analisis berbagai pihak, termasuk pakar hubungan internasional. Saudara, keengganan pihak Malaysia untuk enggan dibawa ke pengadilan internasional di Den Haag di Belanda itu menunjukkan bahwa tamparan keras buat mereka bahwa jika saja mereka tidak serius menangani kasus ini dan oknum-oknum penembak yang menembak pekerja migran Indonesia itu, maka terpaksa akan dilakukan hingga masuk ke pengadilan internasional. Artinya permainan ini bukan lagi permainan biasa dan ini sangat serius oleh Prabowo. Banyak yang berpendapat bahwa sikap Malaysia menunjukkan adanya ketakutan atau kekhawatiran terhadap implikasi hukum yang mungkin timbul jika kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Dalam konteks ini, Malaysia mungkin merasa bahwa terbukanya kasus ini di tingkat internasional akan memperburuk citra mereka dan membuka celah untuk kemungkinan tuntutan lebih lanjut dari pihak Indonesia. Penolakan ini tentu saja berpotensi memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki sejarah panjang dalam kerjasama dan juga perseteruan, terutama terkait masalah tenaga kerja, perbatasan, dan isu-isu sosial. Ketika salah satu negara merasa hak-haknya dilanggar, seperti yang terjadi pada kasus ini, dapat timbul ketegangan yang cukup signifikan. Dalam situasi ini, kedua negara seharusnya mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
dialog dan diplomasi perlu diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengorbankan hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Saudara, sikap baik Indonesia terhadap pihak Malaysia ini memang sudah sering ditunjukkan. Tetapi Malaysia selalu menganggap remeh pihak Indonesia. Sehingga di era Presiden Prabowo ini tak mau lagi dibohongi oleh pihak Malaysia. Artinya Malaysia ini sudah beberapa kali melakukan kejahatan. Bahkan saat ini sudah tercatat 75 orang yang tertembak mati oleh aparat Malaysia. Sehingga hal ini sudah saatnya untuk dilakukan secara tuntas, secara terang benderang agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Penolakan ini tentu saja berpotensi memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki sejarah panjang dalam kerjasama dan juga perseteruan, terutama terkait masalah tenaga kerja, perbatasan, dan isu-isu sosial. Ketika salah satu negara merasa hak-haknya dilanggar, seperti yang terjadi pada kasus ini, dapat timbul ketegangan yang cukup signifikan. Dalam situasi ini, kedua negara seharusnya mencari jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dialog dan diplomasi perlu diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengorbankan hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan kerjasama dalam penyelidikan kasus ini secara bersama-sama, sehingga Malaysia tidak merasa tertekan, dan Indonesia juga bisa melihat bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Dengan adanya insiden penembakan WNI dan penolakan Malaysia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua negara. Dialog dan kerjasama seharusnya menjadi jalan keluar terbaik untuk memastikan bahwa hak-hak WNI dilindungi dan hubungan bilateral tetap terjaga. Saudara, panas dingin hubungan Malaysia dan Indonesia ini tentu saja itu dikarenakan oknum-oknum arogan yang selalu bertindak brutal dan tanpa peri kemanusiaan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan kerjasama dalam penyelidikan kasus ini secara bersama-sama, sehingga Malaysia tidak merasa tertekan, dan Indonesia juga bisa melihat bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Dengan adanya insiden penembakan WNI dan penolakan Malaysia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua negara. Dialog dan kerjasama seharusnya menjadi jalan keluar terbaik untuk memastikan bahwa hak-hak WNI dilindungi dan hubungan bilateral tetap terjaga. Malaysia perlu memahami bahwa isu ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang kepercayaan dan hubungan yang telah dibangun dengan Indonesia. Kedepannya, diharapkan kedua negara dapat lebih proaktif dalam menangani isu-isu sensitif semacam ini, agar tidak terjadi ketegangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, penolakan Malaysia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional juga harus dilihat dalam konteks internasional yang lebih luas. Dalam era globalisasi, isu-isu hak asasi manusia dan perlindungan warga negara seringkali mendapatkan perhatian dunia. Malaysia mungkin khawatir bahwa jika kasus ini dibawa ke tingkat internasional, Saudara, kekhawatiran pihak Malaysia untuk membawa dan enggan membawa kasus ini ke pihak internasional tampak sekali bahwa ada yang sengaja disembunyikan. Karena itu, kejahatan sebagaimana yang telah dipaparkan dan ditudingkan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia itu, Indonesia sangat menolak. Bahkan seluruh pejabat Indonesia menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Malaysia itu terlalu banyak omong kosong dan mengada-ngada. Artinya, jangan menambah masalah jika masalah itu sudah memang hanya sampai di situ, dan jangan cari masalah terus. Namun, dengan pendekatan yang tepat, termasuk dialog yang terbuka, kerjasama bilateral, dan keterlibatan masyarakat sipil, kedua negara dapat menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Kerjasama dan kepercayaan antara Indonesia dan Malaysia harus dijaga agar hubungan baik yang telah dibangun selama ini tetap kokoh. Kedepan, diharapkan kedua negara dapat mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan perlindungan hak-hak WNI dan mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Saudara, keengganan Malaysia untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional tentu saja ada dua hal. Yang pertama,
ingin tetap hubungan Indonesia dengan Malaysia tetap terjalin baik, dan yang kedua, ada yang sengaja disembunyikan. Karena hal ini terbukti dari pembuktian sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, bahwa bisa jadi pekerja migran itu menyelundupkan senjata dan narkoba, atau dalam istilah Malaysia dada. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.